perkenalkan nama saya Zaki Hafiz Desni dengan NIM 22059136. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas akhir saya, yaitu tugas akuntansi biaya mengenai usaha manufaktur. Baiklah, di sini saya telah berada di tempat usaha tersebut di antara Niaga Woodworking dan Roasting Floor Press. Baiklah, saya langsung ke wawancara dengan narasumber. Sekian, terima kasih. Baik Pak, langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang umum ya Pak. Dan pertama, bisakah Bapak jelaskan mengenai deskripsi usaha yang sedang Bapak jalankan pada saat ini? Deskripsinya, saya buka usaha ini macam-macam, mulai dari pembuatan interior, sewa karangan bunga. Ya lebih tepatnya ke interior sih, cuman bagiannya banyak gitu. Jadi yang bahan yang saya olah itu mulai dari APL, jati Belanda atau jenis kayu-kayuan, besi, aluminium, sampai saya buka sewa jasa sewa karangan bunga. Oh, baik Pak, selanjutnya sudah berapa lama usaha ini beroperasi Pak? Dari tahun 2016. Jadi udah lama ya Pak? Lumayan lama ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang mendorong Bapak untuk memilih menjalankan usaha ini Pak? Tekanan hidup. Emang ya gitu. Karena sebenarnya sebelumnya saya kerja di Bukopin. Saya berhenti, terus saya buka usaha ini. Karena lihat ada peluang sih, mengolah dari ngolah kayu bekas jadi barang yang lebih bagus, ngolah limbah sih jadinya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, dalam menjalankan usaha ini apa saja tantangan yang sudah Bapak hadapi sebelumnya? Macam-macam. Kalau dari konsumen, tekanan konsumen ada, pandemi ada, macam-macam sih, tekanannya banyak. Cuman ya tergantung kita cara ngadepinnya aja lagi. Kalau dari kondisi keuangannya ya paling pas pandemi sih paling. Pas Corona. Atau enggak masalah target, kadang-kadang ada kendalanya dari konsumen. Artinya konsumen minta dipercepat atau enggak. Satu lagi kondisi cuaca, karena Cuaca. pas saya ngolah itu tuh ngaruh, ngolah interior itu tuh ngaruh dengan cuaca. Contohnya saya pas nge-clear atau ngecat gitu, itu sangat ngaruh sama cuaca sih. Baik, selanjutnya Pak, apakah usaha ini sudah memiliki surat izin usaha Pak? Surat izin usaha udah ada. Minimal tuh yang dari lurah. Baik, itu saja beberapa pertanyaan yang mendasar untuk menjelaskan deskripsi dari usaha ini. Mungkin bisa kita lanjut pertanyaan mengenai pelaporan terkait keuangan usaha ini. Pertanyaan mendalam terkait keuangan. Satu, bagaimana perkiraan omset penjualan dari usaha ini Pak? Kalau omset dulu ya, tahun 2020 omset satu tahun sekitar 360 juta. Berarti dibagi aja dari 360 juta dibagi aja setahun. Itu dulu. Pas pandemi agak berkurang dia, karena ada jatuhnya saya kayak agak lebih ke sosial sih. Jadi saya patok harga itu nggak seperti sebelum pandemi. Artinya kalau waktu pas pandemi kadang-kadang ada yang 50% lah, ada yang minta bantu dalam arti kata apa ya, minta diringankan untuk jasanya gitu. Itu aja sih. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki target laba yang ingin dicapai? Target masih ada targetnya. Saya pengennya punya perusahaan yang bersistem lah gitu. Artinya karena yang jadi kendala juga salah satunya kan dari karyawan tuh. Karyawan rata-rata untuk usaha yang kayak
saya geluti ini rata-rata kan yang bisa dibilang bukan tamatan secara akademis. Jadi pola pikirnya mengaruh. Makanya saya pengennya nanti bikin usaha yang bersistem. Artinya karyawan yang saya terima itu saya maunya juga dalam arti kata yang punya pendidikan atau enggak ya minimal contoh strata 1 lah gitu. Artinya ada MOU pas dia ngelamar atau dia keluar gitu. Kalau sekarang dia masih masuknya nggak pakai lamaran, keluarnya terserah aja gitu. Saya mau ikat secara kontrak atau gimana gitu. Itu aja sih. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Bapak memberikan rincian mengenai biaya-biaya operasional dari biaya listrik, air, biaya asuransi, biaya perawatan mesin, biaya sewa bangunan, atau gaji upah karyawan, Pak? Kalau saya jawab satu-satu ya. Ya, boleh. Asuransi saya nggak pakai. Asuransi nggak pakai. Nggak pakai. Oke. Kalau listrik ada 1 jutaan Satu bulan. sekitar 1 jutaan. Terus apa lagi tadi? Bahan baku, Pak? Kalau bahan baku karena kebetulan kan banyak nih yang saya olah. Ya. Keseringan saya belinya di saat 10 atau 1 minggu sebelum saya mulai proses. Artinya tergantung dari apa yang orang pesan. Misalkan umpama HPL, jadi saya sediakan bahannya itu 10 hari sebelum proses misalnya. Untuk pemesanan itu tuh biasanya gimana ya? Kalau untuk pemesanan biasanya tergantung dari kayak sistem first in first out sih. Siapa yang dulu untuk membayar DP Itu yang dikerjain. itu yang dikerjain. Oke. Terus apa lagi pertanyaan tadi? Apa konsumsi buat perawatan mesin? Kalau Perawatannya. perawatan tuh pasti. Perawatan saya biasanya sekali sebulan itu ngecek gitu. Minimal biasanya ada sekitar 500 ribuan untuk biaya perawatan. Kalau ini Pak. Karena kalau dari alat yang saya pakai hampir bisa dibilang 90% menggunakan mesin. Iya. Makanya tenaga kerja yang kurang saya serap. Makanya lebih banyak saya pakai mesin sih gitu. Kalau budgetnya tuh berapa, Pak, biasa, Pak, untuk bahan baku itu per bulan gitu? Kalau budget waktu pas saya kafe sih ya, saya bikin kafe untuk desain interior kafe itu per bulan biasanya saya ngolah sekitar 30, mulai dari 15 sampai 30 juta Per bulan. gitu. Karena kadang kan ada tuh yang misalkan dia buka cabang mulai dari satu kemudian yang kedua itu tuh kadang-kadang jaraknya cuma sebulan. Jadi kalau umpama usahanya kayak kafe sih yang gampang, kafe itu tuh anggaran rata-rata orang bikin di Padang ini kan anggaran 30 jutaan. Kalau anggaran 30 jutaan tuh biasanya saya selesaikan dulu waktu pas saya pakai anggota ada sekitar 15 hari dengan 2 anggota. 15 hari artinya harus selesai dengan omset 30 juta. 1 bulan berarti kemungkinan ada 60 bulan. Itu kalau dalam kondisi cuaca bagus. Gitu. Nah, baik, Pak, pertanyaan terakhir. Pernahkah usaha ini mengalami kondisi di mana usaha tidak memperoleh laba, namun juga tidak mengalami kerugian, Pak? Ada pas pandemi. Pas pandemi itu saya lebih sering terima orderan dari orang yang di PHK, orang yang ya rata-rata orang baru berhenti kerja. Jadi kadang-kadang ada yang pernah waktu itu jual HP demi untuk bikin usaha baru. Makanya saya bantu dari sana aja, paling saya bilang nih bahannya sekian, jasanya paling sekian aja. Biasanya kalau saya taruh harga itu tuh 1:1 paling minimal. Itu tuh untuk
untuk pelanggan tetap biasanya. Kalau untuk pelanggan baru biasanya 1 banding, artinya 1:1,5. Setengah. Andai kata bahannya 1 juta, Ya. upahnya atau jasanya itu sekitar 1,5 juta. Nah waktu pas pandemi saya kali-kalinya nggak kayak gitu. Terus Pak? Pas pandemi itu mungkin 1:0,3. Wih, jauh Pak, turun. Jauh. Cuman ya saya di satu sisi paham, karena pernah dalam kondisi saya pernah berhenti kerja. Lebih ke apa sih? Silat 2. Keadilan sosial kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Saling membantu ya Pak. Ah. Baiklah, terima kasih Bapak atas waktunya dan berbagi informasi yang berharga. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai usaha ini, saya merasa terinspirasi. Semoga usaha Bapak terus berkembang dan sukses di masa depan. Amin. Jangan lupa dikasih bintang 5 di Google sekarang ya.